tahun-tahun terakhir ini Pak ya, memang kondisi ekosistem distribusi yang offline sekarang ini memang lagi ada semacam gangguan ya Pak ya. Jadi gangguannya itu mungkin seperti kalau seminar saya sebelumnya sempat kita membahas mengenai ini Pak, seperti Bukalapak, terus kemudian Blibli, terus kemudian marketplace yang lain. Nah, mereka sekarang ini tidak sekedar jual B2C Pak yang untuk konsumen langsung, tapi mereka mulai merambah ke ini Pak, ke toko-toko. Jadi toko-toko itu didatangi, mereka bentuk tim, semacam tim sales force dari Blibli ya, atau mungkin Bukalapak, datang ke toko-toko dengan harga yang diberikan itu sama seperti yang diberikan oleh distributor. Ini kan gangguan Pak, memang Pak. Jadi gangguan ekosistem distribusi offline yang sebelumnya tidak pernah ada ya, karena sekarang ada era digital. Akhirnya marketplace ini kan kepingin juga memperluas wilayah pemasarannya Pak. Jadi tidak hanya ke B2C konsumen langsung, tapi mereka juga ke toko-toko di mana toko-toko itu pula. Nah, celakanya yang sekarang terjadi Pak, produsen dalam memberikan struktur harga itu tidak bijak. Saya melihat ada beberapa yang harga ke konsumen maupun ke toko itu disamakan, sehingga sulit nanti akhirnya toko nggak bisa jual karena harganya sama gitu loh. Jadi tidak bijak. Nah, saya kebetulan punya beberapa klien yang kita bantu Pak. Itu caranya kita harus bijak, jadi membedakan antara harga yang di marketplace, harga yang di toko, dan harga yang di grosir. Nah, seperti itu kita bedakan sehingga tidak terjadi yang namanya bentrok. Nah, yang terjadi sekarang ini ya seperti itu. Jadi Bapak mungkin sekarang ini mengalami hal yang dimana ekosistem industrinya sedang diusik oleh industri yang lebih fokus ke online kayak gitu Pak. Ya itu mungkin dari saya yang terakhir yang saya ketahui seperti itu Pak. Halo Pak Iva. Ya, ya Pak. Ya memang seperti itu. Nah, ini kan artinya kita distributor juga harus adaptasi gitu. Istilahnya harus mengikuti perubahan, kan nggak bisa, tapi seperti yang dikatakan tadi melawan itu kan tidak bisa, harus beradaptasi. Mungkin ini yang perlu diketemukan dengan prinsipal, artinya agar bisa ditata di lapangan. Karena kalau online itu untuk kalau misalnya saya itu negur ke bawah ke layar berikutnya, misalnya ke grosir atau ke agen atau kemana, itu mudah, tapi kalau online itu susah. Iya, susah. Ini wilayahnya Indonesia bahkan kemana gitu deh. Iya. Nah, yang mungkin yang bisa dilakukan ya, memang tadi seperti Pak Adi sampaikan bahwa sekarang kalau kita sedang mengoperasionalkan distributor ya paling enggak mulai berpikir untuk ini Pak, mulai harus efisien ya, seperti itu. Kalaupun distributor yang mau main ke mana? Ke marketplace kan sebetulnya bisa Pak, main juga ke marketplace, bisa. Tapi dengan harga yang harus diatur supaya nanti tidak bentrok kayak itu Pak. Jadi supaya tidak bentrokan kayak gitu. Nah, kalau untuk efisiennya, mungkin Pak Adi tadi sempat presentasi mengenai Sober Yuk Kulak ya. Sober Yuk Kulak ini kan didesain Pak memang untuk membantu bagaimana distributor itu bisa mengelola, terutama tadi saya sebut ada beberapa kayak outlet Pareto ya Pak ya, yang mungkin bisa dikelola dengan menggunakan software sehingga outlet Pareto ini bisa bertransaksi secara online. Nah, seperti itu. Jadi mulai merangkul ya Pak, merangkul semua customer kita yang kontribusinya 80% di perusahaan untuk diberdayakan dengan menggunakan software, minimal kayak gitu Pak, agar mereka tidak lari kemana-mana gitu Pak. Jadi software itu sebetulnya untuk membantu, jadi untuk membantu di sisi kalau misalnya sales belum datang, nah mereka bisa langsung order di fitur-fitur atau software yang sudah disediakan kayak gitu Pak.
Itu memang mulai dipikirkan. Jadi teknologi-teknologi yang membantu itu harus dipikirkan juga. Karena kalau kita nggak mengikuti, ya memang lama-lama habis Pak. Distributor ini lama-lama habis. Jadi kena yang online itu Pak. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Ya, ya Pak. Ya. Ada yang lain dari peserta lain, mungkin ada pertanyaan atau mungkin apa yang mau di-sharing, boleh. Barangkali ada yang punya case apa kita bisa bahas di sini. Ini ada pertanyaan Pak Adi, apakah dari Bu siapa nih? Coba saya lihat. Jadi apakah bisa yang online itu di-ban? Maksudnya apa ini? Maksudnya apakah dihukum itu dihentikan gitu. Dihentikan kayak gitu ya? Iya. Gak bisa Pak. Itu sudah dunia Pak. Kalau kita nggak ikut malah Indonesia jadi aneh Pak. Yang harus kita lakukan ya kita ngikutin Pak, permainan mereka. Dengan sebetulnya begini ya. Jadi kalau dari prinsipal yang multinasional itu mereka develop itu bisa murah ya, karena kan mereka develop dari global kemudian dipasangnya di Indonesia. Nah kita sebenarnya di Indonesia ini punya teknologi yang sama dengan itu gitu. Tinggal ya harus dijalankan gitu. Jalannya nggak susah. Jadi seperti yang Pak Frans bilang tadi bahwa orang-orang Pareto itu yang perlu dimintain, silakan. Nah, kemudian sekarang kan supaya kendala salesman dan lain sebagainya itu berkurang, diberikan online gitu. Jadi secara teknologi itu kita nggak kalah dengan mereka. Bahkan mereka kalau tidak melakukan ini, ya mereka menang Pak. Pasti itu. Jadi katakan seperti yang tadi Pak Iva bilang bahwa ada orang-orang tertentu yang dulunya nggak jualan, ternyata bisa jualan barang-barang itu. Nah itu kan menggantikan toko-toko itu Pak. Kemudian kalau diimbangin bahwa dari distributor juga tetap bisa menserve mereka, nah, akhirnya kan mestinya mereka pilih ke distributor ya, karena dari distributor itu biasanya kan ada kredit, penjualannya itu kredit gitu. Kalau mereka online ini penjualannya kebanyakan tunai, jadi belum tentu mereka bisa bertahan lama Pak. Mungkin pada saat awal ada euforia, wah bisa online, bisa dagang begini ya. Tapi untuk jadi sesuatu yang berkesinambungan belum tentu bisa. Karena kan harus ada satu sisi keuangan yang diperankan oleh distributor, gitu, oleh grosir. Gitu. Grosir itu kan juga ada kreditnya Pak, ke toko-toko itu tertentu ya, yang mungkin juga bisa dipercaya dan lain sebagainya. Nah itu jadi komponen-komponen yang strength point daripada pelaku distribusi ini itu yang harus dipertahankan, bukan diperkuat. Kalau mungkin saat ini kan mungkin yang belum siap kan hanya di teknologinya aja, disiapin dengan teknologinya selesai, jadi jalan paralel. Salesman ada, yang teknologi juga ada. Kalau yang di farmasi Pak, setahu saya itu ya, itu sekarang mereka online semua. Jadi apotek-apotek itu kalau dia belanja ke distributor sudah online. Salesman-nya berkurang dan fungsi dari salesman itu juga berubah. Jadi dia tidak order seperti yang ada sekarang, yang sebelumnya, tapi lebih sifatnya ke update produk, kemudian menangani klaim seperti itu. Ya memang zamannya berubah ya, kita harus ikut Pak. Pak Adi, ini ada chat yang mungkin sharing ya Pak ya, dari Bu siapa ini? Nurijin ya, Pak Nurijin atau Bu Nurijin ini? Pak Nurijin ya, yang menyampaikan bahwa ada perusahaan yang mungkin secara aturan main ketika ada konsumennya atau resellernya yang menjual produk tidak sesuai dengan aturan main perusahaan itu, kemudian akunnya di-ban gitu Pak. Maksudnya gimana ya, saya nggak paham. Jadi gini,
kan kalau di marketplace kan bebas Pak, siapa aja ya, misalnya reseller-reseller tuh jual di Tokopedia maupun Bukalapak ya. Ya. Tapi ketika jualan di situ tidak mengikuti ketentuan dari produsennya kayak gitu Pak. Tidak mengikuti aturan main produsennya, misalnya di sisi harga kebanyakan, memang di sisi harga kebanyakan. Nah ini menurut Pak Adi bagaimana ini? Mungkin kita harus lihat penjualnya siapa ya. Kalau saya lihat yang ramai di e-commerce itu, salah satunya itu kan tokonya sendiri. Sebetulnya yang benar itu, jadi saya buka toko, kemudian supaya saya bisa menaikkan omset saya daftarin barang-barang jualan saya ke e-commerce. Karena sebetulnya itu yang belinya kan sudah package-nya udah beda ya Pak. Mungkin dia beli cuma 1 piece, 2 piece dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau yang e-commerce yang lain, yang official store dan lain sebagainya itu kan beda. Kalau sampai di-ban oleh prinsipal, mestinya prinsipal itu ada satu aturan yang ketat ya. Kalau yang pemainnya toko, jadi misalnya saya punya toko nih, saya daftarin barang saya ke e-commerce, mestinya sih nggak masalah ya. Justru yang harus diketahui siapa. Nah kalau mungkin distributornya daftar ke situ itu yang menjadi masalah. Tapi distributor juga repot ya. Kalau misalnya beli 1 piece, 2 piece ke distributor, dia juga repot. Itu kan sebenarnya biasanya ditangani oleh motoris. Motorisnya ke warung-warung. Ini malah pelanggannya warung kan yang beli gitu. Saya pikir ada sesuatu yang masih masih nggak tepat gitu. Jadi kalau saya berpikir bahwa distributor itu tetap aja melakukan secara konsisten distribusi yang benar. Seperti kalau kita lihat ya waktu beberapa tahun yang lalu itu kan ada hypermart kayak gitu-gitu yang besar-besar ya. Itu kan mereka menawarkan orang belanja sekaligus berwisata gitu ya, wisata hiburannya dan lain-lain. Kan booming segala, waktu itu booming sekali. Nah, kemudian muncul komentar, wah minimarket bakal mati, karena apa? Karena orang-orang lari ke situ semua. Ternyata kan minimarketnya tetap aja dia ekspansi, malah masuk ke perumahan-perumahan, jaringannya diperkuat. Nah, sekarang bagaimana? Beda lagi. Jadi kalau saya sendiri berpendapat ya distributor harus lebih tajam dan mengelola outlet Paretonya tadi benar-benar harus dikelola oleh Pareto. Jadi kemungkinan barang yang didistribusikan mungkin ada nggak terlalu kuat atau apa ya Bapak sebagai distributor ya harus pintar-pintar cari produk yang lain gitu. Atau prinsipalnya ini yang harus peka, produk kamu ini udah nggak bisa nih di market ini gitu. Mau berubah atau produknya nggak dibeli kan gitu. Semuanya harus intelijen dan cepat sih kalau menurut saya. Kuncinya di situ, intelijen, cepat, efisien. Karena mereka sekarang ini kan kontraknya ke logistik company. Logistik company juga ada biayanya. Dan biaya itu nggak beda jauh dengan distributor. Dan distributor kan sebetulnya ada leverage keuangannya ya. Leverage keuangan ke prinsipal. Sama seperti toko kan juga ada modal untuk dia carry stock gitu. Saya pikir sih harus diikutin dan jangan terlalu banyak berpikir karena teknologi ini juga semakin murah. Jadi bukan seperti orang bangun apa yang sekian enggak. Kita sudah sesuaikan supaya distributor ini bisa langsung jalan. Enggak perlu, wah saya harus nyiapin apa yang sekian miliar dan lain sebagainya, enggak perlu. Jadi tantangannya balik lagi gitu ke distributor, apakah mau ikut di dalam penjualan secara online ini ke outlet-outletnya, gitu. Melakukan distribusi seperti ini.
Begitu Pak Frans kalau dari saya sih. Bagaimana Pak jawabannya Pak untuk Pak Adi dari Pak Adi? Mungkin saya tanya lagi Pak. Pak Iva ya? Iya Pak Iva silakan. Mungkin boleh tahu info yang terbaru Pak kaitannya dengan dunia distribusi. Artinya di era terbaru digital itu kan juga nggak menutup kemungkinan dari pihak di luar, masih luar negeri atau pemain lain juga masuk kan. Maksudnya kita juga harus berubah ya, beradaptasi. Misalnya di online itu kan akan ada muncul, misalnya dipakai di Grab itu akan muncul namanya label itu kan perusahaan India yang kaitannya makanan itu kan juga menggerus kita. Nanti kadang-kadang suatu saat itu nggak ngerti tiba-tiba itu muncul, nah kira-kira pelaku ini kan bisa juga tergerus gitu. Ini maksud saya yang kita perlu siapkan untuk mengantisipasi seperti itu. Jadi kan kalau melihat misalnya marketplace, Shopee, dia akan punya database penjual, database pembeli, dan itu sudah terekam semua. Jadi kalau misalnya dan jenis produk apa yang paling laris, mereka sudah tahu kan begitu. Artinya misalnya yang jualan pun di marketplace itu juga sangat berbahaya. Artinya apa? Dia tahu misalnya jualan bulanan ini jenis snack yang paling laris ini dari perusahaan ini. Tapi suatu saat si marketplace ini akan juga membuat produk yang serupa. Mungkin kita lihat Indomaret atau Alfamaret, dia ada yang laris tahu, maka dia repacking kan begitu. Ada Shanghai merek tapi itu cuma repacking. Nah, itu kan sebenarnya menggerus. Artinya kalau saya menggerusnya ke layer pelakunya, bisa jadi untuk produsen tidak masalah kan begitu. Untuk berikutnya akan tergerus dengan hal-hal seperti itu, gitu Pak. Mungkin gimana sih kira-kira ke depan ini atau istilahnya gambaran ke depan itu seperti apa Pak? Kalau ini Pak ya, jadi kita nggak bisa mengantisipasi dengan jelas itu ini seperti apa, karena sekarang ini yang beredar itu kan kreativitas Pak. Kreativitas mungkin orang berpikir ini dia jalankan, berpikir ini dia jalankan gitu. Jadi terobosan dari teknologi ini itu memang sudah kemana-mana. Jadi ada orang yang nggak punya barang, tapi dia bisa jadi penghubung antara pemilik barang dan pembeli seperti itu. Banyak macam Pak. Saya pikir kalau kita lihat tren distribusi global bahwa general trade itu tetap diperhitungkan. Jadi istilah mereka itu ada yang direct itu seperti yang dari produsen langsung ke pembeli. Iya, kemudian ada indirect ini yang lewat distributor jalur distribusi. Dan ada yang hybrid ini gabungan dari keduanya. Itu kita nggak bisa tolak. Gitu. Jadi kalau distributor itu menjalankan seperti apa adanya sekarang, ya itu harus cepat-cepat Pak, berubah ke arah digital. Itu jalur distribusi yang sudah harus ada. Karena kalau misalnya lihat sana, nggak bisa, tenggelam. Jadi sekarang ini mereka masih kecil gitu ya, masih kecil. Kalau saya nggak salah dengar, itu masih di bawah 5%, masih di bawah 5%. Nah, cuman kan pertumbuhannya cepat ya. Kalau di consumer goods ini kan masih ada sekitar 68%, 70%-an lah. Jadi kalau misalnya tergerus sekian persen ya harus ini Pak, dipertahankan gitu. Jadi koneksi atau relationship ke konsumen Bapak dalam hal ini toko gitu ya, itu harus dibina. Sekarang kita lihat aja deh SRC, Sampurna Retail Community ya. Itu bedanya apa sama Bapak? Sama kan? Jadi dia beli barang dalam partai besar dari produsen, kemudian dia rekrutin toko itu dia dandanin dengan merek dia, dan dia distribusikan barang itu. Sama gitu. Cuman karena dia punya teknologi, dia berani investasi itu, dia bisa cepat sekali merambah nasional.
Nah, kami ada Pak untuk teknologi itu yang memang kita siapkan untuk distributor sama prinsipal ini supaya bisa bersaing. Kalau dulu kan apa ya, sulit sekali membayangkan gitu ya. Jadi jalan ini kan memang investasinya gede banget gitu. Tapi sekarang ini bisa diimbangin lah yang distributor lokal itu sebetulnya tinggal mau atau enggak. Kalau mau misalnya ya kita jalanin dengan langkah-langkah yang bertahap. Itu kita nggak bisa langsung. Jadi nggak ada yang kayak A atau B, nggak ada seperti itu. Jadi sudah abu-abu gitu. Ada A dan ada B-nya, ada B ada A-nya gitu Pak. Jadi nggak bisa tegas, salesman-nya diganti semua online, nggak bisa. Jadi ada salesman, ada online. Dua-duanya tumbuh Pak. Tapi kalau Bapak misalnya salesman-nya aja, sehingga ada online, ya jalur online ini tumbuh. Marketnya akan dimakan oleh itu gitu. Tapi kalau misalnya, saya ada salesman ada, online ada gitu. Porsinya aja dimainin. Sekarang mungkin porsinya salesman nggak 100%. Kemudian share-nya online sekian persen kan jalurnya ada, tinggal pertumbuhannya ngikutin perkembangan pasar. Tapi kalau jalur ini tidak ada, wah udah telat sekali. Itu terbukti kok Pak, kalau Bapak bisa tes. Kalau di sini ya Pak, ya saya nggak tahu di tempat yang lain, kan Bapak bisa coba-coba datangin aja apotek, tanya bagaimana sekarang mereka order, seberapa puas dengan itu. Kalau yang di Jakarta ini kebetulan saya bertemu dengan beberapa apotek itu, mereka sangat convenient Pak. Wah sangat sekali, very happy. Jadi order sekarang udah nggak ada. Dulu kan ordernya masih pakai WA dan lain sebagainya. WA-nya itu tetap harus dibawa. Ada yang nggak dikirim, ada yang ini, waduh masih ribet lah gitu. Nah, sekarang dengan masuk ke yang punya. Jadi seperti Bapak, maksudnya ordernya udah masuk ke tempat ke kantor Bapak gitu. Dan itu semuanya bisa dimonitor. Ini siapa yang terima order, sudah dikirim atau belum dan lain sebagainya. Jadi jalurnya benar-benar sudah terpangkas dan langsung masuk gitu. Dan mereka ordernya bisa santai. Jadi waktu dia mau sudah agak sorean, agak ini yang lagi sepi dia bisa order. Kalau di salesman datang kan kadang-kala kan pokoknya lagi sibuk. Wah bisa agak repot lah gitu. Saya pikir sih jalurnya harus ada disiapin. Dan biayanya itu kan nggak tinggi. Biayanya nggak tinggi sama sekali nggak tinggi. Mungkin saya bisa sharing sedikit Pak ya. Sebetulnya begini Pak, untuk distributor yang biasa offline, itu pengalamannya sebetulnya kan secara offline kan jauh lebih unggul Pak mestinya Pak. Kan startup yang ada sekarang ini, mereka itu malah nggak mengerti loh Pak mengenai offline. Yang offline malah nggak mengerti mereka. Mereka kan datang ya ke dunia pemasaran kan mereka langsung menggunakan cara-cara yang digital. Sementara yang offline mereka malah nggak ngerti Pak. Itu malah banyak mereka belajar ke kita yang biasa lakukan operasional secara offline malahan. Ya betul. Jadi sebetulnya tinggal di sisi kita aja bagaimana jalur-jalur yang offline ini dimaksimalkan supaya menjadi sumber daya yang sangat luar biasa. Ya tentunya dengan tambahan teknologi atau mungkin hal-hal operasional yang sangat efisien kayak gitu. Sebetulnya nggak kalah kalau yang offline itu sebetulnya. Ini betul Pak, saya pernah ketemu dengan satu company fintech yang mencoba untuk perusahaan startup ya Pak ya, mencoba untuk melakukan distribusi seperti yang dilakukan oleh distributor offline. Tapi kendalanya kan mereka tidak seperti stok, seperti gudang kan mereka nggak punya Pak. Jadi mereka mengandalkan dropshipper kayak gitu. Nah, sebetulnya yang siap tuh sebetulnya kita Pak, yang offline ini siap. Cuma mungkin teknologi aja nanti yang mungkin diperlukan untuk supaya bisa mengungguli mereka juga seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita tutup ya Pak Adi ya. Ya Pak. Ya. Karena jam 12 sudah Pak. Iya kita tutup ya. Jadi seminar hari ini kita tutup. Semoga seminar ini menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian.
Sampai jumpa pada seminar berikutnya, dan kami berdua mohon maaf mungkin ada hal yang mungkin kita sampaikan tidak berkenan. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu di seminar berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pran dan Pak. Iya, iya. Ya, sampai ketemu ya Pak ya.